Selamat pagi dan masih di Cahayate kita masih membahas penyebab terhinanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan masih bersama Ustadz Darwis Syarifuddin MA yang juga merupakan praktisi dakwah Kota Banda Aceh. Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa hablum minannas, hablum minallah, silaturahmi juga menjadi hal penting. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah hablum minannas, seperti Ustaz sampaikan bahwa kita banyak sekali kepentingan duniawi sehingga kita mungkin sebagian dari kita melupakan apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit tips ya bagaimana kita agar bisa lebih mengutamakan hubungan kita atau hubungan yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti apa ini Ustaz? Baik, insyaallah. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang luar biasa sebenarnya. Jadi alhamdulillah, kita kalau kita mengembalikan diri kita ini kepada hakikatnya bahwa kita ini adalah siapa kita ini adalah hamba Allah, maka ketika kita menyadari diri kita ini adalah milik Allah, maka disinilah akan timbulnya rasa bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta. Secara logika sederhana, kalau kita ingin melihat di dalam rumah, ketika kita ini dibesarkan oleh ayah dan bunda kita, kemudian ketika kita sudah beranjak dewasa, ketika kita sudah mukallaf, maka ketika itu kita sudah dengan akal yang Allah berikan, kita sudah bisa menelaah dan berpikir bahwa ayah dan ibu merekalah penyebab kelahiran kita. Maka di situ akan timbul rasa bahwa kita ini adalah anak. Kita ini bukan ayah, kita ini bukan ibu. Sesuai posisi. Sehingga kita menghormati ayah dan kita memuliakan ibu kita karena mereka orang tua kita. Itu dalam logika sederhana kita. Begitu pula dengan Allah. Makanya kadang-kadang apa yang menyebabkan salah satu sebab kita ini semakin hari semakin jauh dengan Allah, dikarenakan kita tidak mengenal diri kita. Kita lupa siapa sebenarnya diri kita. Makanya dalam satu kaidah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Maka ini yang menjadi poin utama di dalam kehidupan untuk menjalin hubungan baik antara kita dengan Sang Pencipta. Kembalikan lagi kepada kita selaku umat Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ilmu agama sangat berperan untuk mengenalkan diri kita. Kalau kita benar dan betul dalam menunaikan ibadah salat, maka ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka disinilah titik penghambaan kita bahwa kepada Engkau yang kami sembah, kepada Engkaulah kami sujud, kepada Engkaulah yang kami hormati, kepada Engkaulah segala-galanya ya Rabb. Ini kan berarti kita mengenal diri kita. Kita tidak sekarang kadang-kadang maaf di dalam kehidupan seharian kita kadang-kadang lebih takut kepada atasan kita berbanding kepada perintah Allah. Ketika umpama sekarang Allahu Akbar, kita sedang meeting, sedang rapat, kita belum sanggup untuk beranjak. Namun coba kalau bos kita katakan, atasan kita bilang, oke, sekarang kita berhenti, kita sembahyang, maka kita pun semua akan bergegas berhenti rapat untuk sembahyang. Namun ketika atasan kita tidak mengarahkan, oke, kita lanjut, walaupun hati kita kadang-kadang berdebar, ya Rabb, kenapa aku nggak bisa? Ini ada pemberontakan di dalam hati kita. Namun pada dasarnya karena masih berkurangnya nilai iman di dalam diri kita, maka kadang-kadang kita masih memuliakan atasan kita berbanding kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita nampak tidak adanya keseimbangan antara hablum minallah wa hablum minannas. Kalau kita masih mengikuti arahan atasan kita yang bertentangan dengan arahan Allah, berarti kita masih mengutamakan kepada atasan kita. Berarti hablum minannas kita utamakan, sedangkan dalam ayat sini Allah sebutkan duribat alaihimud dhillah ainama thuqifu, di mana saja kita berada kita akan sentiasa dalam keadaan kehinaan apabila kita tinggalkan. Melainkan Allah sebut illa bihablum minallah wa hablum minannas. Allah dulu baru kepada manusia. Namun kadang-kadang di dalam kehidupan kita, ya, terutama diri kita tidak mengatakan orang lain, kita kadang-kadang lebih takut kepada atasan. Maka di sini tips yang paling handal menurut pandangan kita, menurut pandangan saya begitu,
maka kenalilah diri kita. Bagaimana cara mengenal diri kita? Tarji'u ila dinikum, kembalilah kita kepada agama kita. Dalam arti kata, tempuhlah ilmu agama kita, dalamilah ilmu agama itu sehingga kita mengenal diri kita. Sebab apabila kita sudah mengenal diri kita ini, dimanapun kita berada, ketika iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah, CCTV Allah itu sentiasa bersama kita. Jadi kita ketika berhadapan dan merasa bahwa Allah itu bersama kita, bukan hanya di masjid, namun di studio Allah lihat kita, di kamar mandi Allah lihat kita, di rumah Allah lihat kita, di kampus Allah lihat kita, dimanapun kita berada Allah senantiasa memonitori kita. Kan itu yang selalu kita waktu kecil dulu kita diberitahukan, jangan buat apa-apa sebab di kanan kiri sentiasa ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan amal buruk. Kita dikenalkan oleh orang tua kita dulu. Jadi jangan ada ketakutan lagi pada diri kita. Allah menjamin untuk itu ya Ustaz ya. Betul. Nah, jadi tipsnya adalah kenalilah diri kita. Kemudian orang bertanya, bagaimana cara mengenal diri kita? Adalah dengan agama. Ketika kita mendalami agama, semakin dalamnya kita mengenal agama, maka semakin begitulah kita akan mengenal diri kita. Jadi kalau semakin hari kita tinggalkan agama, semakin hari kita terus mengabaikan agama, bahkan dalam sebuah tafsir ulama memberikan gambaran di dunia ini, apabila kita terus meninggalkan agama, mengabaikan agama, maka tiada jaminan agama ini di atas muka bumi ini, terutama di bumi kita ini, itu akan kekal. Bukan berarti Allah tidak mau memelihara, tidak. Bukan berarti Allah murka juga Ustaz ya. Karena kenapa? Kita bisa melihat sejarah Islam di Andalusia, di Cordova, di sana 8 abad lamanya, 800 tahun. Lebih kurang pada 91 Hijriah atau lebih kurang kalau tahun kita 711 Masehi, Islam sudah berada di Andalusia. Tidak sedikit para ulama telah dicetak di sana, di masjid-masjid Andalusia. Kita mengenal Imam Al-Qurtubi dari Andalusia, Cordova. Imam Ibn Hazm Al-Andalusi pun dari sana juga. Banyak ulama-ulama besar yang dihasilkan dicetak di sana. Namun kalau kita ke sana sekarang, ke Spanyol sekarang, di mana semua masjid itu? Ada sebagian sudah menjadi pasar, ada sudah menjadi nightclub, ada sudah menjadi museum. Itulah hakikat. Padahal 8 abad Islam di sana. Bukan 8 tahun, 8 abad. Makanya kadang-kadang ketika kita berbicara dengan adik-adik kita pun kadang-kadang sering memberikan gambaran. Jangan Anda pikir bahwa Masjid Raya Baitur Rahman ini akan terus kekal seperti sekarang. Kalau kita tidak peduli dengan agama. Bahkan apabila kita sudah merasa malu dengan agama, kalau nggak semayang, alah, nanti ajalah. Yuk bro, sholat kita bro. Takut panggilan itu orang alim. Kalau semakin hari kita semakin malu dan tidak merasa bangga dengan agama, dan kita kadang-kadang terus mengabaikan agama ini, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, masih ada waktunya Ustaz? Iya, silakan. Di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan gambaran, idza tabaya'tum bil 'ainah. Itu yang pertama, idza tabaya'tum bil 'ainah. Apabila transaksi kalian sudah berbentuk ainah. Ainah ini adalah salah satu bentuk riba. Jadi kita ambil kesimpulan, apabila transaksi kehidupan kita sudah melibatkan dengan riba, kemudian wa aghastum atnabal baqar, dan hukum kita berpegang bagaikan kita berpegang pada ekor sapi. Ekor sapi itu kan sebentar kanan sebentar kiri dan mengusir lalat. Jadi kalau hukum kita berpegang pada hukum seperti ekor sapi, kemudian wa raditum bizar, kita sudah sibuk dengan urusan dunia kita. Yang ke pertanian kita sibuk sehingga lupa sembahyang, lupa dengan agama. Yang kita di kantor sibuk dengan urusan dunia kita, sehingga wataraktumul jihad, sehingga kita sudah tidak peduli lagi dengan agama kita. Maka Nabi melanjutkan hadisnya ini, sallallahu alaikumudzulla, maka sungguh Allah akan menghinakan kalian. Allah akan menghinakan kalian. Kata Nabi, la yanzi'uhu syai', tidak ada satupun makhluk benda yang mampu mengangkat kehinaan itu, kata Ratbi. Kita break dulu nih Ustaz. Boleh, nanti kita sambung lagi. Dan tentunya memang semakin menarik nih obrolan kita, dan setidaknya bisa menambahkan informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.